Cuy, balik lagi ke channel gua. Di tengah arus perubahan zaman yang semakin dinamis, muncul sosok-sosok perempuan yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah Sherly Djoanda, figur perempuan modern yang kerap disebut sebagai representasi Kartini masa kini. Sherly Djoanda dikenal sebagai perempuan yang memiliki semangat kuat dalam dunia bisnis, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dengan latar belakang yang penuh kerja keras, ia membangun karirnya tidak secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut ketekunan dan keberanian mengambil risiko. Sebagai seorang gubernur Maluku Utara sejak Februari tahun 2025 lalu, dan juga seorang pengusaha, Sherly berhasil menunjukkan bahwa perempuan juga mampu berdiri sejajar dalam dunia bisnis yang kompetitif. Ia dikenal memiliki visi yang tajam serta kemampuan kepemimpinan yang adaptif, dua hal yang menjadi kunci keberhasilannya. Sejalan dengan semangat Raden Ajeng Kartini, Sherly aktif mendorong perempuan untuk berani bermimpi dan mandiri secara ekonomi. Ia percaya bahwa kemandirian perempuan bukan hanya soal finansial, tetapi juga tentang keberanian menentukan arah hidup. Melalui berbagai kegiatan sosial dan komunitas, Sherly sering berbagi pengalaman dan motivasi, khususnya kepada perempuan muda. Ia menekankan pentingnya pendidikan, pengembangan diri, serta mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman modern. Yang membuat Sherly Djoanda menonjol bukan hanya pencapaiannya, tetapi juga nilai yang ia pegang. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, ia mengedepankan kolaborasi dan empati, sesuatu yang semakin relevan di era saat ini. Ia juga sering menyoroti pentingnya keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, menunjukkan bahwa perempuan tidak harus memilih salah satu, melainkan bisa menjalani keduanya secara harmonis. Sherly Djoanda lahir di Ambon pada 12 Agustus tahun 1982 dari pasangan Paulus Kwanda dan Maria Margarita Lim. Ia memiliki latar pendidikan bisnis internasional yang kuat, tercatat sebagai lulusan International Business Management dari Universitas Petra Surabaya, serta meraih double degree dari In Holland University, Belanda pada 2004. Pendidikan global tersebut membentuk perspektif kepemimpinan Sherly yang adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sebelum aktif di dunia politik, Sherly dikenal sebagai pengusaha dengan posisi Direktur PT Bella Group, perusahaan yang dikelola bersama sang suami. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan Sherly dalam organisasi sosial menunjukkan fokusnya pada isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Langkah Sherly di dunia politik dipicu oleh wafatnya Benny Laos akibat insiden kebakaran speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu. Setelah peristiwa tersebut, 8 partai koalisi mendorong Sherly untuk melanjutkan perjuangan sang suami sebagai calon gubernur Maluku Utara. Dukungan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap visi Benny Laos, sekaligus kepercayaan terhadap kapasitas Sherly sebagai pemimpin. Ia kemudian menjalani proses kampanye bersama Sarbin Sehe, hingga akhirnya terpilih dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Sherly menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatannya cenderung pragmatis dan berbasis solusi, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pangan, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan SDM berbasis teknologi. Salah satu program prioritas Sherly adalah memastikan akses pendidikan yang merata di Maluku Utara. Beberapa kebijakan yang telah dijalankan antara lain pendidikan gratis SMA hingga SLB. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggratiskan iuran komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri melalui program bantuan operasional sekolah daerah.
Kebijakan ini kemudian diperluas ke sekolah swasta dan madrasah, guna mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan akses pendidikan. Yang kedua, program beasiswa 1.000 mahasiswa. Pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa di 27 perguruan tinggi di Maluku Utara melalui jalur prestasi maupun kategori ekonomi desil 1-4. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri. Langkah ini mencakup pemetaan kompetensi sekolah vokasi serta menjalin komunikasi dengan sektor industri, termasuk sektor pertambangan yang menjadi salah satu motor ekonomi daerah. Untuk mengatasi tantangan pengangguran, pemerintah provinsi menggandeng berbagai pihak, antara lain kolaborasi pelatihan AI bersama Microsoft, peningkatan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja BLK, kerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan penguatan sertifikasi kompetensi lulusan vokasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri. Meski pertambangan masih menjadi sektor dominan, Shirley menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan perikanan dan kelautan, peningkatan sektor pariwisata, dan pembangunan rantai pasok pangan lokal. Pemerintah daerah telah memulai pengembangan lahan sawah seluas 1.500 hektar serta mendistribusikan kapal nelayan dan mengaktifkan fasilitas cold storage untuk mendukung produktivitas sektor perikanan. Targetnya adalah menciptakan perputaran ekonomi yang lebih merata di tingkat lokal. Maluku Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, Shirley menilai pertumbuhan tersebut harus diiringi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan turun dari 6,32% pada 2024 menjadi 5,8% pada 2025. Meski demikian, tingkat pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Shirley menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sebagai Kartini era kini, Shirley Juanda menjadi simbol bahwa perjuangan perempuan telah berevolusi. Jika dahulu fokus pada akses pendidikan dan hak dasar, kini perjuangan berkembang ke arah kepemimpinan, inovasi, dan kontribusi nyata di berbagai sektor. Kisahnya mengajarkan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang semata, melainkan oleh keberanian untuk melangkah, belajar, dan terus berkembang. Shirley Juanda adalah contoh nyata perempuan Indonesia modern yang mampu menggabungkan kecerdasan, empati, dan semangat perubahan. Ia bukan hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi perempuan lain untuk ikut maju. Dalam dirinya, kita melihat semangat Kartini yang terus hidup, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai gerakan yang relevan hingga hari ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, dan tunggu video selanjutnya.